Ini yang mau gue unjukin yang sentuhan ultra ini. Karena kan di ITL S23 Plus ini kan dia masih layarnya tuh di 60 Hz. Jadi ini buat kalian yang punya aplikasi-aplikasi yang terlarang juga bisa nih. Instagram juga bisa. Jadi Instagram yang pertama Instagram pribadi, Instagram keduanya Instagram ya buat stalking juga bisa. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini masih dengan si ITL S23 Plus. Kemarin udah gue buatin video unboxingnya beserta bonus-bonusnya, dan video tes gamingnya juga udah tayang tuh di channel gue. Kalian tinggal nikmatin aja di channel gue, kalian cari aja, kalian tonton aja tuh. Dan di video gue kali ini gue mau kasih ke kalian nih, kasih apa ya, fitur-fitur kali ya, setting wajib bagi kalian pertama kali pegang atau pengguna ITL S23 Plus ini. Jadi kurang lebih ada 7 setting wajib yang harusnya sih ini bener-bener wajib sih ketika kalian udah beli si ITL S23 Plus-nya ini, dan kalian ikutin 7 cara gua ya ini aja biar handphone kalian terlihat smooth dan ngebut makin wus. Oke, sekarang gue mau kasih info dulu kalau ITL S23 Plus ini udah ada updatean terbaru ya. Jadi udah ada dynamic bar-nya nih. Jadi kalian langsung update aja bagi kalian yang udah update. Cara mengaktifkan dynamic bar-nya itu caranya gampang. Kalian masuk ke menu setting. Nah, di menu setting ini kalian pilih aja ke fitur spesial. Nah, di fitur spesial ini ada yang namanya dynamic bar. Nah, di sini ada dynamic bar. Ada yang baru nih, kan kalau sebelumnya tuh nggak ada dynamic bar kayak gini. Ini ada yang baru, kalian klik aja dan kalian pastiin di checklist semua ya, kayak pada saat buka kunci pakai apa wajah face unlock gitu, itu muncul dynamic barnya. Terus panggilan masuk telepon, animasi pengisian daya atau pada saat ngecas, dan pengingat baterai udah lowbat juga ada untuk fitur dynamic barnya. Sekarang kita tes ya. Kita tes yang gampang-gampang aja, yang fitur face unlock-nya. Nih, tuh. Dia udah muncul di atas itu tuh. Dia nyari wajah gue tuh. Cakep ya? Udah ada fitur dynamic bar tuh di atas. Tuh. Jadi, buat kalian yang mau update, langsung aja update karena ada fitur dynamic bar terbaru dari ITL S23. Oke? Ya udah, langsung aja ke settingan pertama. Yang pertama kalian wajib banget yang namanya hapus bloatware. Nah, caranya sih gampang. Kan di sini kan di ITL S23 Plus ini kan kalau kalian pertama kali beli kan banyak banget bloatware nih. Bloatware itu jadi aplikasi-aplikasi yang langsung terinstall gitu di handphonenya tanpa kalian install. Biasanya bloatware itu buat menuhin TKDN nih, biar handphone ITL S23 Plus ini bisa masuk ke secara resmi ya ke Indonesia gitu. Jadi kan banyak bloatware nih. Kayak contohnya aja nih, kayak misalkan apa nih, WeLive nih apa nih. Ini aplikasi ini kita hapus aja, copot pemasangan tuh. Kalian tinggal uninstall aja. Jadi sebagian ada yang bisa di uninstall, sebagian juga ya masih menempel gitu di handphonenya. Terus ada lagi, ini kayak kalau game-game ini udah gue install sendiri ya, bukan langsung dari handphonenya. Jadi ini udah gue install kayak game-game yang udah ada di HP gue ini waktu gue pengetesan gamingnya ya. Terus kayak gini, AHA Game, contohnya AHA Game ini kan, kalian kalau dilihat itu nggak bisa dihapus ya. Jadi ada sebagian yang nggak bisa dihapus. Kalau Etalas Apps ini bisa dihapus. Kalian hapus aja Etalas Apps. Terus mana lagi nih? Kayak contohnya lagi My Health nggak bisa dihapus. Terus Phone Master juga nggak bisa dihapus. Banyak juga yang nggak bisa dihapus ternyata ya. Spotify ini sebenarnya bloatware sih, yang nggak kalian install. Jadi kalian bisa hapus aja. Kalau kalian mau pakai ya silakan dipakai juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terus Wow FM juga dia nggak bisa dihapus. Xshare juga nggak bisa dihapus. Banyak juga yang nggak bisa dihapus. Dia tuh sama kayak Infinix gitu. Jadi memang aplikasi-aplikasi bawahnya juga jarang ada juga yang bisa dihapus. Jadi ya paling nggak bloatware itu penting banget buat kalian hapus, meminimalisir memori kalian juga kan. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama kali kalian wajib lakukan itu adalah hapus bloatware. Yang kedua, nah ini lumayan penting juga nih. Kalian ya bagi yang suka nambah-nambahin RAM, di ITL S23 Plus ini juga kita bisa tambahin RAM lagi nih. Kan RAM bawaan ITL S23 Plus kan dia RAM-nya di 8 GB ya.
Kita cek ya, nih. Jadi dia RAM-nya itu di 8 GB tuh. RAM 8 GB, internal memory 256 GB. Jadi ini bisa juga kita tambahin loh RAM-nya. Jadi bisa sampai 16 GB konon katanya. Ya udah kita cek ya di fitur spesial, kalian buka setting ya, setting terus ke fitur spesial, terus ada yang namanya Fusi Mem. Nah, di sini gua penambahan memori RAM-nya itu diambil dari memori internal kalian ya. Jadi ini defaultnya secara bawahnya itu tambahnya 5 GB. Tapi kalian bisa tentukan sendiri sampai tambah 8 GB juga bisa. Jadi bawahnya 5 GB. Atau kalian juga yang nggak percaya sama virtual RAM, kalian juga bisa dihapus virtual RAM, jadi nggak kalian gunakan juga bisa itu. Itu tinggal sesuka hati kalian aja. Jadi ini penting banget. Biasanya kalau virtual RAM apa ya? Kalau di gue sih, kalau gue sendiri sih nggak terlalu berguna, kepake banget sih. RAM 8 GB sebenarnya di handphone juga udah cukup. Jadi kalau kalian yang kepengen nambahin sampai 16 GB, ini ada pilihannya RAM tambah 8 GB lagi tuh. Kalau kalian udah tambahin 8 GB, biasanya dia akan reboot ulang. Oke, jadi yang kedua itu adalah penambahan virtual RAM. Terus yang ketiga ini ya berguna juga, berguna nggak berguna sih ini. Jadi kita bisa otak-atik yang namanya navigasi sistem kita nih. Navigasi sistem nih yang ini. Ada tombol back, ada tombol home, sama menu recent app. Ini kita bisa ubah. Kalau kalian yang nggak suka yang ada tampilannya begini, ini bisa kalian ubah. Caranya gampang. Oke, kalian pertama buka ke settingan. Nah, di settingan kalian buka aja ke sistem. Nah, di sistem ini kalian ada pilihannya navigasi sistem. Ini. Di navigasi sistem ini ada pilihannya navigasi gestur. Nah, kalian boleh pilih navigasi gesturnya dan otomatis nggak ada lagi yang namanya tanda-tanda panah di bagian bawah ya. Navigasinya jadi polosan aja. Dan cara pengoperasiannya juga gampang. Kalian tinggal swipe aja. Kalau mau back, swipe ke kiri atau kanan kiri atau itu sama aja. Kalau mau masuk ke menu utama dari bawah ke atas. Kalau mau masuk ke menu recent app, nih. Jadi dari bawah ke atas tinggal ditahan aja. Tuh, masuk ke menu recent app. Oke, jadi kelihatan apa ya? Kelihatan padat gitu handphonenya, tampilannya gitu. Ya nggak? Jadi kelihatan ya nggak ada tanda-tanda panahnya tuh, berasa enak gitu. Jadi kalau kalian mau otak-atik navigasi sistemnya, itu caranya udah gue unjukin ke kalian ya. Oke? Lanjut yang keempat, ada pengaturan layar. Nih, pengaturan layar langsung gue kasih tahu, unjukin ke kalian aja. Pengaturan layar, kalian buka setting di layar dan kecerahan. Nah, ini kalian bisa kustomisasi sesuai keinginan kalian. Jadi kalau misalkan kalian pengen tema yang terang, pilih aja tema yang terang. Nah, temanya akan berubah menjadi putih, atau yang tema yang gelap juga bisa. Kecerahannya kalian biasanya otomatisin ya. Terus waktu tunggu layar, ini biasanya kalau handphonenya didiemin, layarnya bakal mati selama berapa menit. Kalau gue biasanya 1 menit gitu. Terus nah, ini yang mau gue unjukin yang sentuhan ultra ini. Karena kan di Itel S2 3 Plus ini kan dia masih masih pakai layarnya tuh di 60 Hz. Belum 90 Hz, apalagi 120 Hz. Nah, ini sebisa mungkin kalian pilih yang ultra cepat aja. Kecepatan usap sama kecepatan geraknya dimentokin aja. Ya, sedikit mengobati sih. Ya, walaupun nggak terasa amat, tapi setidaknya ketika kalian scroll itu nambah ya minimal 0,1%. Nggak bercanda. Ya, ikutin aja. Yang penting sebisa mungkin sentuhan ultranya kalian maksimalin aja biar pergerakannya jadi lumayan smooth. Nah, terus ada ukuran font. Ukurannya bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian. Terus dan banyak lagi rotasi layar juga bisa kalian ubah otomatis atau mode portrait aja. Jadi bikin tampilan handphone kalian ya tampil beda aja sih, sesuai dengan keinginan kalian. Kustomisasi keinginan kalian. Oke. Lanjut yang kelima, ada yang namanya skala animasi. Nah, ini menurut gue wajib juga nih. Apalagi Itel S2 3 Plus ini dia layarnya ini masih 60 Hz ya, belum 90 Hz atau 120 Hz. Caranya kalian harus matiin segala animasi yang berjalan. Nah, kalian ketuk 7 kali, biasanya 7 kali sih atau kurang ya, intinya kalian ketuk yang nomor bentukan. Nah, ini kalian masukin password kalian. Nah, sekarang Anda adalah seorang pengembang sampai muncul itu ya, muncul kata-kata itu. Kalau udah kalian back, lanjut kalian pilih ke sistem.
Nah, di sini ada pilihan opsi pengembang. Nah, jangan lupa opsi pengembangnya, opsi developernya kalian centang dulu nih, warna biru. Nah, kalau udah kalian scroll aja ke bawah sampai kalian menemukan yang namanya skala animasi. Nih, ada 3 ya. Jadi ada skala animasi jendela, transisi, sama animator. Dan bawaannya itu di 0,5. Sebisa mungkin kalian matiin aja udah. Biar pergerakan buka tutup aplikasi kalian jadi smooth. Sebagai contoh ya, nih, gue buka galeri, dia nggak ada animasi yang berjalan, langsung smooth. Contoh lagi, gue buka YouTube. Tuh, dia langsung tep, kebukanya langsung enak gitu. Jadi nggak ada animasi yang berjalan. Tokopedia, tuh langsung teng, langsung keluar gitu. Ya lumayan lah, bisa apa ya, menghemat baterai juga bisa, atau juga bisa buka tutupnya berasa smooth, cepat juga bisa. Walaupun ini belum 90 Hz layarnya, masih bisa lumayan lah, bisa mengobati gitu, mengobati layar yang masih 60 Hz ini. Jadi intinya buka tutup aplikasi bisa jadi semakin smooth. Jadi itu adalah gunanya dari skala animasi. Oke. Lanjut yang keenam, ada aplikasi ganda. Nah, aplikasi ganda tuh kalian bisa seperti biasa sih, kayak kebanyakan operating system pada umumnya, kalian bisa menjadiin 2 aplikasi. Biasanya aplikasi-aplikasi sosial media ya, atau messenger ya. Nah, caranya kalian buka ke setting, lalu kalian pilih aja fitur spesial. Di sini ada pilihannya aplikasi ganda. Nah, kebetulan aplikasi sosial media gue atau messenger gue yang udah gue download ada 4. Nah, ini bisa kalian, atau satu-satu bisa kalian digandain nih, atau jadiin 2 gitu. Jadi kan misalkan WhatsApp nih, WhatsApp 1 untuk WhatsApp pribadi, WhatsApp kedua untuk WhatsApp keluarga atau kerjaan, messenger juga mungkin, atau Instagram juga bisa. Jadi Instagram yang pertama Instagram pribadi, Instagram keduanya Instagram ya buat stalking juga bisa. Jadi kalau kalian pilih, dia ada info memasang berarti lagi diinstal gitu Instagram. Jadi nanti kita lihat langsung ada 2 nih. Nah, di sini kita lihat, jadi Facebook ada 2. Facebook keduanya ada icon kayak kotak kayak begitu ya. Instagram pun sama, ini Instagram pertama, ini Instagram kedua. Terus Messenger juga sama, ada ikonnya juga untuk Messenger yang keduanya. Dan WhatsApp juga sama, ini WhatsApp pertama, ini WhatsApp kedua, ada icon logo duplikat gitu. Oke, jadi ini wajib juga sih, berguna juga buat kalian yang mau banyak sosial media. Oke. Dan yang terakhir, ini fitur yang lumayan penting juga buat zaman sekarang, yaitu kunci aplikasi. Caranya gampang, kalian buka ke setting, terus kalian pilih ke keamanan, nih kata sandi dan keamanan, lalu kalian scroll ke bawah, ada yang namanya kunci aplikasi. Nah, pertama kalian setup dulu ya, mau pakai fingerprint bisa, atau mau pakai swipe pola juga bisa. Tuh. Nah, ini aplikasi apa aja yang mau kita kunci. Contoh ya, sebagai contoh, gue mau kunci aplikasi WhatsApp. Nah, terus sama YouTube misalkan, sama YouTube. Nah, kalau udah kalian back aja. Nah, kita cek lagi. Di sini untuk aplikasi WhatsApp sudah langsung terkunci dan tinggal kita buka pakai fingerprint. Tuh. Langsung masuk ke WhatsApp-nya. WhatsApp tadi belum gue masukin akun gue. Terus ke YouTube. YouTube juga udah otomatis kekunci. Dan sekarang gue buka pakai fingerprint. Nah, tuh. Jadi nih buat kalian yang punya aplikasi-aplikasi yang terlarang juga bisa nih. Kalian manfaatin kunci aplikasi atau galeri. Biasanya sih galeri. Kalian kunci aplikasi galeri juga bisa. Jadi ketika handphone kalian dipegang, dipinjem, ya udah galeri kalian, foto-foto kalian jadi otomatis terkunci dan nggak bisa dipegang oleh pihak manapun kecuali kalian yang udah setting sendiri untuk kunci aplikasinya gitu. Kurang lebih udah ada 7 setting wajib yang udah gua info ke kalian. Ya menurut gua ini memang bener-bener wajib ketika kalian baru pertama kali beli ITEL S23 Plus ini. Ya udah, mungkin segitu dulu aja yang bisa gua sharing ke kalian. Kalau kalian mau ada video apa lagi yang mau gua buatin tentang ITEL S23 Plus ini, kalian komen aja di bawah ya. Nanti biar coba gua rangkum di satu video. Oke, ya udah, sampai ketemu di video gua berikutnya. Pengen nggak pamit? Bye bye.